undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita akan pujian dengan Tuhan. Kesetiaanmu
surga, saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa pada kesempatan ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kami undang Roh Kudus-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kami. Biarlah saat ini Tuhan firman yang dibagikan di tempat ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan meneguhkan kami. Firman-Mu Tuhan menyegarkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan firman-Mu berbicara untuk setiap hidup kami Bapa. Untuk saat ini kami diubahkan dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan saat ini Bapa, sebelum firman-Mu dibagikan, kami bersatu hati Tuhan. Setiap kuasa kegelapan, kuasa pengganggu yang mencoba mengajarkan pemberitaan firman, yang menghalangi firman-Mu untuk menjangkau setiap hati. Firman Tuhan yang meneguhkan kami akan kami terima di dalam hati kami masing-masing. Setiap roh jahat, roh kegelapan, roh pengganggu, roh perpecahan, saat ini kami bersatu hati kami ikat, tolong kaki hancur, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami tolong keluar dari tempat ini, dari setiap hati kami. Tempat ini dikuduskan Tuhan. Darah Yesus menutup buku setiap kami di tempat ini. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Setiap kita yang hadir di tempat ini, saya yakin dan percaya kita semua haus dan lapar untuk kebenaran firman Tuhan dan mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini untuk kehidupan kita semua. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka ayatnya di Lukas yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-11. Saya mencoba untuk memadatkan firman ini untuk singkat dan padat buat kita semua. Tapi saya minta kerjasamanya untuk kita semua secara bergantian membaca firman ini ya. Kalau sudah ketemu katakan amin. 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 Di sana judul perikop firman Tuhan di Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya bacakan ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saudara baca ayat yang kedua bersama-sama. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, ayat yang kelima, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat yang ke-11, ayat terakhir,
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji nama Tuhan. Untuk firman Tuhan buat kita sore hari ini, saya kasih judul penjala manusia. Nah, kalau penjala ikan mungkin saudara semua tahu ya, itu suatu profesi, pekerjaan. Ya, sama seperti kita sekarang, ada bermacam-macam profesi di tempat ini ya. Ada yang seorang guru, ada yang pelajar, ada yang dalam proses kuliah, ada yang SMA. Nah, banyak profesi itu dikatakan di ayat ini itu sebagai penjala ikan, profesi murid-murid Yesus pada waktu Tuhan belum panggil ya. Nah, Tuhan mau panggil orang-orang ini untuk menjadi apa? Penjala manusia. Itu adalah bentuk panggilan Tuhan. Satu perkara yang tidak natural, perkara rohani. Nah, kalau perkara penjala ikan itu profesi yang ada di dunia kita saat ini. Sesuatu yang natural, mata pencaharian, pekerjaan. Tetapi Tuhan mau jadikan satu pekerjaan yang biasa ini menjadi satu yang lebih tinggi, yaitu penjala manusia. Jadi kalau penjala ikan itu kan pekerjaannya bisa dibilang mudah dilakukan, karena murid-murid Yesus pada saat ini, pada zaman itu adalah pekerjaan hari-hari mereka. Tapi Tuhan mau membawa orang-orang yang pada saat itu ada dalam profesi hari-harinya menjadi sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu menjadi penjala manusia. Ya, itu artinya apa saudara buat kita di tempat ini? Itu artinya adalah melalui hidup kita saat ini, profesi, pekerjaan, dan apapun yang kita perbuat, talenta, karunia, dan semua yang bisa kita lakukan, berkat-berkat Tuhan yang kita terima, itu kan masing-masing berbeda-beda ya saudara. Ada profesinya sebagai guru, ada yang sebagai murid, ada yang seorang anak. Dimanapun kita berada dalam profesi kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi satu perkara yang lebih tinggi, yaitu untuk menjangkau manusia atau jiwa-jiwa atau orang-orang untuk menjadi percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di Lukas 5 ayat yang keempat sampai kelima, di situ kita lihat Tuhan Yesus mengajak Simon dan juga teman-temannya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Nah, mereka ketika Tuhan suruh, mereka di awalnya kasih satu pernyataan nih. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Kau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, sekalipun Simon dan teman-temannya ini adalah nelayan yang sangat bisa dibilang berpengalaman, karena separuh hidup mereka itu profesi dan pekerjaan hari-hari mereka. Metodenya sudah benar. Mereka mendapatkan jala itu semalam-malaman. Itu adalah waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Simon dan teman-temannya bilang, kami sudah berusaha Tuhan, semalam-malaman kami sudah tebarkan jala dan gak ada hasil. Tapi karena Tuhan yang suruh, aku lakukan. Nah, begitu kata Simon ya, untuk menyanggah apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika ini berbicara tentang ketika kita memberitakan firman, ketika Tuhan suruh kita semua, panggil kita semua untuk menyampaikan firman, sama seperti Simon dan teman-temannya. Apakah kita melihat hasilnya di awal? Mungkin ada sebagian saudara yang ada di tempat ini pengen menyampaikan firman Tuhan ke orang lain, tapi kita lihat orangnya kayaknya gak mungkin nih orang datang ke Tuhan. Lihat sifatnya aja mustahil, ya belum lihat hasil. Tapi kita sudah lebih dulu tolak, karena kita melihat kayaknya gak mungkin ya. Saya kenal orang itu, dia gak mungkin berubah. Kayaknya kalau saya omongkan tentang firman pun itu percuma. Tapi Tuhan mau apa katakan? Tebarkan. Sama seperti Simon di ayat ini. Simon awalnya merasa ragu karena dia sudah berusaha sebelumnya. Tapi ketika Tuhan katakan tebarkan, apa yang Simon lakukan saudara? Dia
dia taat. Meskipun dia tahu kayaknya percuma. Apa yang harus kita lakukan saat ini di tempat ini? Tugas kita semua di tempat ini adalah hanya taat. Lakukan. Meskipun kita tidak melihat hasilnya di awal-awal, sama seperti yang Tuhan katakan, tabur. Tabur saja, pertumbuhan itu Tuhan. Kita adalah penabur benih itu. Jadi tugas kita lakukan. Apa yang kita lakukan melalui hidup kita? Melalui profesi kita, melalui cara hidup kita. Kita itu mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan, menjangkau jiwa. Apakah itu melalui mulut Tuhan yang ngomong? Ya, kita yang penerimanya. Tapi hidup kita itu yang berbicara kepada semua orang. Nah, adakah teman-teman saudara di luar sana mendengar firman ini langsung? Tentu tidak, kan? Yang dengar saudara semua di sini, yang dengar orang-orang yang hadir pada saat ini. Nah, melalui saudara semua yang ada di tempat ini masing-masing, nanti kan suatu saat saudara ini pergi ke dunia luar, ada dalam profesi masing-masing. Nah, saudara inilah yang membawa firman Tuhan dari tempat ini keluar sana melalui cara hidup, pola hidup, kesaksian yang saudara semua beritakan. Nah, penting untuk anak-anak Tuhan di tempat ini bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, karena dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, kita ini adalah Injil terbuka, surat Tuhan bagi dunia luar, ya kan? Kesaksian hidup kita itu berbicara tidak hanya dengan perkataan, ya, tapi dengan perbuatan. Nah, ketika para murid ini hampir menyerah karena semalam-malaman mereka berusaha, tapi ketika Tuhan yang suruh, mereka taat dan mereka melihat mujizat. Kita lihat di ayat selanjutnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, ayat yang ke-7, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Tuhan mengadakan mujizat, itu hasilnya luar biasa. Apa yang kosong sebelumnya Tuhan isi sampai penuh, bahkan berlimpah-limpah, ya. Ketika Simon Petrus melihat pekerjaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan yang dinyatakan, seketika dia menyadari ada yang tidak benar dalam hidupnya. Dikatakan di sana di ayat berikutnya, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Dia yang sebelumnya ragu dan kurang percaya, ketika dia melihat mujizat dinyatakan di depan matanya, dia merasa kalau dia meragukan Tuhan dan itu merupakan suatu dosa, dan dia menyadari dosanya seketika itu juga. Nah, untuk menjadi seorang penjabat manusia, itu kriteria utamanya adalah menjadi pengikut Yesus, yaitu taat. Karena yang kita sampaikan atau yang kita beritakan itu adalah pribadi Yesus. Yesus itu sendiri adalah Injil itu yang kita sampaikan. Nah, jadi sebelum mujizat, perkara heran, dan yang lain-lain, hal yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh mengikut Yesus. Karena itu yang terpenting, ya saudara. Mujizat dan apapun itu hanyalah yang menyertai pekerjaan Tuhan. Tapi yang kita beritakan itu adalah Yesus itu sendiri, Injil itu sendiri, untuk orang-orang itu datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, kriteria berikutnya adalah percaya dan taat. Ketika kita tidak percaya, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Kita mengingkari kuasanya. Kita nggak percaya Tuhan mampu dan sanggup mengubahkan hidup seseorang. Kalau kita nggak mampu, siapa yang bisa merubah hati orang? Ada yang bisa? Nggak bisa, ya saudara. Orang itu punya kehendak bebas. Hatinya itu kalau Tuhan tidak gerak,
kamu percaya Tuhan hanya dengan kekuatan kita, dengan kata-kata kita, itu tidak ada kuasanya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kita sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan, itu baru mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Hati yang sekeras batu sekalipun itu tidak mustahil untuk dijangkau. Nah, apapun yang Tuhan suruh lakukan, kita taat sekalipun kita tidak melihat apa-apa, dan hasilnya juga belum pasti di muka ya. Nah, Tuhan katakan berikutnya kepada murid-murid ini di ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Kenapa Tuhan katakan jangan takut di muka? Apakah menjala manusia itu sesuatu yang menakutkan? Mungkin kita semua di tempat ini tahu ya, kalau dalam profesi nelayan, ketika dia menjala ikan, itu yang ikut di dalam jalannya nggak hanya satu macam kan ikannya, itu ada bermacam-macam. Ada ikan besar, ada ikan yang kecil, ada ikan yang ganas, bahkan juga ada ular-ular ya di dalamnya. Nah, bermacam-macam kan saudara. Sama seperti manusia. Apakah manusia itu serupa sifatnya? Apakah manusia itu sama, baik semua gitu yang kejaring? Atau manusia yang kejaring itu ada yang menyebalkan, ada yang merugikan kita nantinya, ada yang nantinya bahkan berbuat jahat kepada kita, padahal niat atau maksud kita ini mau bawa dia untuk diselamatkan. Tapi orang-orang yang kita mau bawa ke Tuhan sifatnya bermacam-macam. Nah, penting untuk anak Tuhan di tempat ini itu sebelum menjadi penjala manusia, itu harus menjadi orang yang kokoh, tidak mudah kecewa, tahan banting. Kalau dunia luar katakan ya, apa sih itu kalau cuma kata-kata? Apa sih kalau misalnya cuma diejek karena firman Tuhan? Bahkan saudara-saudara kita di luar sana memberitakan firman itu sampai meresikokan nyawa. Lah kita di tempat ini hanya gosip, hanya kata-kata yang mengejek, memfitnah, menjelek-jelekan. Nah, kita di sini mau kuatkan iman kita untuk kita menjadi orang-orang Kristen, penjala manusia yang tahan banting, kuat dalam emosi, kuat karena sebelum kita mau menjangkau itu yang harus kuat siapa? Jalanya atau penjala? Penjalanya. Kalau penjalanya itu kuat untuk tarik, itu apa-apa yang ada di dalam jala itu ketarik semua, dan gak bisa sendiri ya. Di sini pun Simon dan teman-temannya beramai-ramai untuk bergotong royong, bersatu untuk membawa ikan-ikan itu, karena jala itu hampir koyak. Karena mereka kalau sendiri aja mereka malah kecemplung nantinya, bukannya dapat ikan ya, malah orangnya tenggelam ya. Nah, jadi ini sama seperti keadaan kita. Untuk kita menjangkau jiwa, untuk kita menjadi penjala manusia yang nantinya ada banyak penumpang, kita harus kuat lebih dahulu, harus tahan banting ya. Karena kalau di luar sana ada pepatah, ada yang pernah dengar? Stick and stone may break my bones, but your words doesn't hurt me. Kayu dan tongkat mungkin akan mematahkan tulang kita, tapi cuma perkataan apalah. Ya sudahlah gitu kan, itu cuma perkataan. Kita yang punya sikap hati kuat, kita pasti bisa tangkis itu perkataan. Itu gak akan masuk ke dalam hati saya, karena saya lebih kuat, saya lebih mengerti firman. Nah, itu pentingnya kita semua di tempat ini mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan. Karena di luar sana, saudara saya itu akan menjumpai banyak-banyak tipe orang yang kadang-kadang kita gak sangka, bisa seperti ini ya, bisa seperti itu ya. Nah, itu bukan hal yang aneh, karena Tuhan ciptakan manusia itu beragam-ragam dan hati orang itu berbeda-beda. Kita yang ada di tempat ini, kita yang harus kuat, kita yang harus kokoh,
di dalam firman. Ya, kita fokus aja untuk melakukan tugas yang Tuhan suruh. Kesimpulannya buat saudara dan saya di tempat ini apa pada firman sore hari ini? Ketika Tuhan katakan di sana jangan takut, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan ayat ke-11, dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, di sini ayat firman ini katakan mereka meninggalkan segala sesuatu. Nggak harus bagi kita di tempat ini meninggalkan saja dan datang ke tempat ini dan kita meninggalkan apa yang ada pada kita dan ikut Tuhan begitu saja. Karena ada orang-orang dan panggilan khusus dan ada orang-orang yang di dalam profesi mereka juga bisa untuk menjadi pemberita firman. Nah, intinya sebenarnya adalah kita itu fokus dengan panggilan, taat. Dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi terang. Kita menjadi orang yang juga menjangkau jiwa dalam profesi kita. Tuhan mau kita menjadi penjala manusia dimanapun posisi kita berada saat ini. Apapun profesi saudara semua yang di tempat ini, saudara semua harus menguatkan hati. Saudara semua harus mempersiapkan diri taat untuk panggilan Tuhan. Nah, mungkin kita semua di tempat ini ada yang kakinya sudah goyang, ada yang merasa mungkin saya belum maksimal dalam melakukan firman yang Tuhan sampaikan saat ini. Gak apa-apa saudara, kesempatan itu masih selalu terbuka selama kita masih hidup. Ya, karena kalau kita sudah gak ada, kita mau bagaimanapun berusaha itu sudah percuma. Nah, ketika kita masih ada saat ini adalah kesempatan kita, saudara dan saya. Kita sama-sama giat dalam panggilan kita. Kita sama-sama giat untuk menjangkau jiwa. Saudara dan saya dipersiapkan di tempat ini untuk menjadi penjala manusia. Dan Tuhan katakan apa untuk orang-orang yang pergi memberitakan Injil? Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya sampai kepada akhir zaman. Akhir zaman itu waktunya kayaknya sudah dekat. Kalau saudara dan saya bisa tahu, di luar sana banyak firman-firman yang mengiring kita untuk sungguh-sungguh di akhir ini, di akhir-akhir waktu ini. Karena kita tahu akhir zaman itu waktunya kan tidak terprediksi, tidak ada yang tahu. Tapi waktunya itu sudah dekat. Jadi kita semua yang ada di tempat ini dipanggil untuk melakukan tugas ini segera. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita ya saudara, tetap kuat, fokus pada panggilan, kuatkan hati ya, mentalnya jangan, pokoknya semangat, jangan kendor, harus tahan banting, harus kuat untuk memberitakan firman. Karena bagi kita di tempat ini palingan hanya perkataan, tapi kalau yang di luar sana itu bahkan kematian kan saudara. Karena ketika kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang di luar sana memberitakan firman dengan resiko kematian, kita nggak ada apa-apanya. Tetap semangat ya, tetap kuat ya untuk pemuda-pemuda di tempat ini. Puji nama Tuhan, berapapun kita yang ada di tempat ini, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua menjadi orang-orang yang bangkit dan bergerak untuk Tuhan, menjangkau jiwa. Amin untuk firman Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada sore hari ini yang menguatkan kami. Tuhan, kuatkan pemuda jemaat di tempat ini Tuhan, yang mendengarkan setiap pemberitaan firman. Untuk mereka semua dikuatkan, hati mereka diubahkan. Mereka menjadi orang-orang yang bangkit untuk memberitakan firman Tuhan dan untuk menjangkau jiwa bagi-Mu. Kami percaya Tuhan saat ini Kau penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami semua kuat berjalan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati setiap kami, bernyala-nyala dan kami bangkit dalam keberanian untuk memberitakan firman. Kuasa Tuhan dinyatakan, firman Tuhan ya dan amin buat kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Ya, puji nama Tuhan, kita akan mengadakan pengumuman. Seperti biasa, iuran kita 10.000 nanti bisa disetor kepada saudari Olga. Kemudian jadwal bisa dilihat di dalam grup. Nanti bagi yang bertugas atau berhalangan bisa memberitahu sebelum hari Rabu. Kemudian yang untuk yang WL harap sekali lagi mengirimkan lagu di dalam grup paling lambat hari Rabu supaya bisa diketik dan bisa dipelajari bersama. Jadi kita tidak cuap-cuap saja, ya. Jadi teman-teman, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai kami, menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kau mendengarkan pujian penyembahan kami, Kau mendengarkan seruan doa kami, dan Kau juga menegur, menasihati, mengingatkan kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah semuanya ini menjadi kesukacitaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan kehidupan pribadi kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga, dan terlebih dalam pelayanan kami. Engkau akan tambahkan hikmat, marifat, talenta karunia atas setiap kami, sehingga kami boleh melihat Engkau memakai kami secara luar biasa, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan oleh kehidupan setiap kami. Dan kami sementara akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Engkau menjaga, melindungi, menyertai setiap kehidupan kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami yakin dan percaya Engkau mengumpulkan kami kembali dalam ibadah-ibadah bersama saudara-saudara siman kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami.